Selamat siang. Perkenalkan, saya Yeli Efrisa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menguraikan video singkat mengenai reformasi administrasi di negara Singapura. Video singkat ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Studi dan Perkembangan Administrasi Publik di kawasan Asia Pasifik dengan dosen pengarah Dr. Rudiarto Sumarwono. Yuk, kita mulai. Terlebih dahulu, mari kita simak sekilas mengenai sejarah dari negara Singapura. Di daratan yang sekarang kita kenal dengan Singapura, pada tahun 1299, daerah tersebut dikuasai oleh kerajaan kecil bercorak Hindu yang diperkirakan didirikan oleh seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya. Pada saat Sriwijaya runtuh, daerah tersebut ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit, selanjutnya oleh kerajaan Malaka dan oleh kerajaan Johor, hingga akhirnya dikuasai oleh Inggris pada abad ke-17. Selanjutnya, pada tahun 1946, tepatnya pada bulan April, Singapura ditetapkan sebagai wilayah koloni Inggris dan menjadi bagian dari Federasi Malaysia. Pada tahun 1963, Singapura bergabung dengan Malaysia yang telah terlebih dahulu merdeka dari Inggris. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara republik yang mandiri. Uniknya, Singapura menjadi satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan atas keinginan sendiri. Negara Singapura merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan luas hanya sekitar 722,5 km persegi. Negara Singapura dihuni oleh beberapa etnis, diantaranya etnis Tionghoa yang mencapai angka sekitar 70% lebih, lalu ada etnis Melayu dan ada etnis Cina. Untuk bahasa sehari-hari, masyarakatnya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan bahasa Tamil. Lalu untuk agama juga beragam. Di sana ada agama Buddha, Hindu, Kristen, Islam, dan agama Taoisme. Bentuk pemerintahan yang dianut oleh negara Singapura adalah republik parlementer, di mana eksekutif atau pemerintah memperoleh legitimasi dari parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Untuk eksekutif sendiri merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, sementara Presiden hanyalah merupakan jabatan seremonial. Untuk legislatif merupakan parlemen dalam bentuk konstituensi perwakilan. Oke, berikut beberapa fakta menarik seputar negara Singapura. Pertama, kota Singapura merupakan kota metropolitan dunia yang sangat berperan besar dalam keuangan dan perdagangan internasional. Lalu negara Singapura memiliki pelabuhan yang termasuk ke dalam 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Lalu karena Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang, akhirnya Singapura memiliki heterogenitas demografi yang sangat tinggi dan setengah dari penduduknya merupakan pendatang yang bekerja ataupun belajar di Singapura. Lalu Singapura merupakan negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, dan yang paling penting Singapura adalah contoh terbaik dari pelaksanaan reformasi administrasi di dunia. John Kuah sendiri memaknai reformasi administrasi sebagai perubahan dalam struktur dan prosedur dari birokrasi publik. Lalu juga ada perubahan pada mentalitas para pelayan publik guna mencapai efektivitas organisasi dan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional dari suatu negara. Dari 6 indikator governance yang dikemukakan oleh John Kuah, yaitunya voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, and control of corruption, Singapura berhasil memperoleh skor di atas angka 90 pada rentang nilai 1-100. Ini memperlihatkan bahwa Singapura berhasil dalam melakukan reformasi administrasinya. Keberhasilan reformasi administrasi di Singapura berawal dengan basis yang kuat, yaitunya dengan implementasi State Managed Developmentalism. Hal ini berawal dengan disadarinya kondisi yang menunjukkan lemahnya sektor privat domestik di Singapura.
sehingga negara dan birokrasinya mengambil peran sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mendorong industrialisasi, membiayai investasi swasta, membangun infrastruktur, dan melakukan berbagai pelayanan jasa. Itu, pemerintah negara Singapura mendirikan banyak perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh negara. Pengawasan dan pengelolaan ini dilakukan oleh PAP atau People Action Party yang merupakan partai politik dominan yang telah berkuasa di Singapura lebih dari 4 dekade. Dengan banyaknya sektor perusahaan publik ini menunjukkan besarnya dominasi negara terhadap pertumbuhan ekonomi di Singapura. Dalam mendorong agenda pembangunan nasional, pemerintah Singapura menggiring munculnya sistem birokrasi yang efisien, teknokrat, dan manajerialis, di mana ikut memperkuat sistem pasar di Singapura. State Managed Developmentalism ini menjadi indikasi legitimasi kekuatan politik dalam pemerintahan Singapura. Reformasi administrasi di Singapura mencapai titik puncak dengan adanya transisi dari State Managed Developmentalism menuju bentuk-bentuk yang lebih terbuka. Transisi ini diawali dengan peningkatan peran sektor swasta, lalu transisi agen publik yang awalnya berperan sebagai first class regulator menjadi efisien fasilitator bagi sektor bisnis. Lalu ada juga transisi birokrasi yang awalnya merupakan birokrasi hierarki menuju manajemen publik yang lebih fleksibel. Laju reformasi administrasi di Singapura melalui beberapa tahapan. Dimulai pada awal 1980-an dengan pengenalan penganggaran berbasis kinerja. Lalu pada pertengahan 1980-an, penetapan manajemen accounting dan biaya berbasis aktivitas. Lalu pada akhir 1980-an, mulai diimplementasikannya KPI atau Key Performance Indicator. Pada awal 1990-an, gaji PNS disetarakan dengan gaji tertinggi di sektor swasta. Lalu pada pertengahan 1990-an, mulai diimplementasikannya sistem korporasi dalam pemerintahan nasional. Lalu diberlakukannya juga PS21 atau Public Service for 21st Century. Lalu, sebagai negara dengan reformasi administrasi publik yang sangat baik, bagaimana wajah birokrasi Singapura saat ini? Nah, berikut beberapa hal yang menarik. Yang pertama, di Singapura, semangat melayani dan inisiasi dari para birokratnya itu sangat tinggi dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Lalu berikutnya, kualitas dan efisiensi SDM-nya sangat terlihat. Peningkatan gaji bagi pegawai negerinya berbasis pada kinerja dengan kompetensi yang jelas dan kompetisi yang sangat sehat. Lalu berikutnya, pembaharuan terus-menerus terhadap cara dan hasil kerja melalui mekanisme konsultasi dan partisipasi publik yang sangat terbuka. Lalu pendelegasian tugas dan wewenang arahnya sangat jelas melalui kompetisi yang ketat untuk setiap jabatan. Lalu pelayanan publik di Singapura sangat bebas dari korupsi karena mereka mengadopsi Konfusianisme dari Cina dan pelayanan sipil Inggris. Dengan melihat laju reformasi administrasi yang berlangsung di Singapura hingga memunculkan bagaimana bagusnya wajah birokrasi Singapura saat ini, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa faktor pendukung terciptanya reformasi birokrasi di Singapura. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah yang pertama, keterlibatan yang tinggi dari pemerintah di masa-masa awal reformasi, yaitu melalui State Managed Developmentalism yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua, masyarakat Singapura yang umumnya berpendidikan dan kaya akan informasi. Lalu sistem paternalistik yang sesuai dengan ide-ide dan nilai-nilai kehidupan di Asia. Lalu adanya kebebasan publik dan penerimaan yang terbuka terhadap aspirasi publik.
Lalu demokrasi parlementer dengan bentuk yang soft authoritarianism. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi di Singapura adalah globalisasi yang terintegrasi dengan baik terhadap ekonomi nasional di Singapura sehingga keduanya saling mendukung. Lalu adanya tatanan ekonomi global seperti WTO yang mampu memberikan wajah baru bagi perkembangan ekonomi dunia. Selain faktor-faktor di atas, pemerintah Singapura juga menjalankan berbagai strategi untuk mendukung keberhasilan reformasi administrasinya. Di antara strategi tersebut adalah berpikir ke depan, berpikir lagi, dan berpikir lintas batas. Berpikir ke depan maksudnya adalah kemampuan negara dan para birokratnya untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan di masa depan. Lalu berpikir lagi adalah kemampuan negara dan para birokratnya untuk melihat realita yang ada saat ini. Lalu berpikir lintas batas maksudnya adalah kemampuan negara dan para birokrat untuk melakukan transformasi dari pola berpikir tradisional menuju pola berpikir yang menuju ke arah perkembangan. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.